Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridalwan Mutakin SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menonton video presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis PT SIBank Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Najwa. Saya Oktovia Rahmayanti. Saya Salma Nur Aulia Ahmad. Saya Shannon Valencia. Saya Wikoyatur Rohmah. Saya Rahma Safitri. Baik, langsung saja masuk ke profil dan sejarah perusahaan. Tahun 1991, perusahaan ini berdiri dengan nama Bank BKE, yaitu Bank Kesejahteraan Ekonomi. Fokusnya waktu itu untuk melayani masyarakat dan mendukung kesejahteraan ekonomi. Lanjut ke 2020, BKE sudah mempunyai aset sebesar 3,5 triliun dengan 12 kantor layanan dan sekitar 300 pegawai. 1 tahun kemudian, di 2021, BKR resmi berubah nama menjadi SIBank dan mulai bertransformasi menjadi bank digital. Berlanjut ke tahun 2022, perubahan itu mulai kelihatan hasilnya. Dari yang sebelumnya rugi, SIBank berhasil balik untung sebesar 269,2 miliar. Lalu di tahun 2023, SIBank tumbuh makin besar dengan aset mencapai 28 triliun dan kredit 18 triliun. Jadi SIBank itu berkembang cepat banget dari bank konvensional bernama BKE menjadi bank digital yang kuat. Lanjut, di sini ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama itu visi, memberi terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani dan mengajukan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu ada misi, yaitu misinya kemudahan perbankan bagi semua. Terus ada tujuan visi dan misi perusahaan HCM, yaitu memperluas akses dan kemudahan layanan perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh layanan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya ada kondisi human capital. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensinya kuat dalam bidang digital karena si bank terus membangun SDM pada penguatan bakat di bidang digital untuk pencapaian kinerja keuangan. Buktinya dapat dilihat dari pencapaian The Best Digital Transformation Strategy di ajang Human Capital Performance and Award 2023. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi dalam SIBank bisa dibilang cukup tinggi karena SIBank mengutamakan kebutuhan nasabah, belajar dan mengembangkan diri, tetap rendah hati, berkompetensi, mengevaluasi kesalahan, dan bergerak cepat dengan urgensi lebih yang memerlukan tingkat motivasi tinggi. Selanjutnya ada komitmen. SIBank sudah melakukan beberapa loyalitas terhadap nasabah, antara lain ada kemudahan dalam menggunakan aplikasi, keamanan sistem atau verifikasi 2 langkah untuk melindungi data para pengguna, dan yang paling disukai oleh Gen Z adalah gratis biaya transaksi ke bank manapun. Dan yang terakhir ada kreativitas. Sudah banyak kreativitas atau loyalitas yang dibuat oleh si bank untuk memudahkan para nasabah dalam menggunakan aplikasi si bank. Antara lain ada gratis biaya transaksi ke bank manapun, memberikan potongan harga jika membeli suatu produk menggunakan si bank, memudahkan nasabah untuk top up di bank lain, dan memudahkan untuk membeli PLN serta membuat fitur QRIS. Selanjutnya, analisis gap Human Capital Management pada SIBank. Aspeknya yang pertama, kompetensi digital dan data analistik. Kondisi utamanya yaitu SDM belum mahir digital dan data driven. Tingkat gapnya tinggi dan dampaknya yaitu menghambat inovasi produk, efisiensi produk, dan kecepatan layanan digital kepada nasabah. Yang kedua, cyber security dan CX. Kondisi utamanya yaitu tenaga ahli terbatas, layanan belum personalis. Tingkat gapnya sedang dan dampaknya yaitu risiko keamanan dan retensi nasabah menurun. Yang ketiga,
soft skill, leadership, dan retention. Kondisi utamanya yaitu pimpinan belum digital mindset, talenta berpindah ke fintech, dan tingkat gapnya yaitu sedang ke tinggi. Dampaknya hilangnya SDM yang inovatif. Dan strategi untuk penutupan gap ini yaitu yang pertama, upscaling digital, yaitu pelatihan AI, data, dan cyber security. Yang kedua, kolaborasi fintech, yaitu transfer knowledge dan inovasi. Yang ketiga, talent retention, yaitu pelatihan karir dan penghargaan berbasis kinerja. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan HCM Cbank. Satu, ada kolaborasi dan ekosistem, yaitu menyiapkan SDM yang mampu bekerja lintas perusahaan dan beradaptasi dalam ekosistem digital Cgroup. Kedua, ada inovasi produk dan layanan, yaitu mengembangkan kompetensi karyawan untuk menciptakan produk digital yang inovatif dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga ada pemasaran dan engagement, yaitu menguatkan kemampuan pemasaran digital karyawan agar mampu meningkatkan awareness dan engagement pelanggan. Keempat, ada teknologi dan keamanan, yaitu memperkuat literasi teknologi dan keamanan data agar SDM mampu menjaga stabilitas dan keamanan layanan digital. Yang terakhir, ada risiko dan permodalan, yaitu membangun kemampuan SDM dalam manajemen risiko dan keuangan untuk mendukung keberlanjutan operasional bank. Selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan SDM PT Bank Cbank Indonesia. Tujuannya itu meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kesiapan karyawan. Manfaatnya yang pertama meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang kedua menumbuhkan budaya belajar dan loyalitas, yang terakhir menjamin kesinambungan kepemimpinan. Serta ada program utamanya, yang pertama onboarding dan orientasi, yaitu membantu karyawan baru cepat beradaptasi dengan budaya dan tugas kerja. Kedua, pelatihan teknis dan soft skill, yaitu meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan komunikasi serta teamwork. Yang ketiga, leadership development, yaitu menyiapkan calon pemimpin melalui mentoring dan coaching. Yang keempat, continuous learning, yaitu memberikan akses pembelajaran berkelanjutan lewat e-learning dan webinar. Dan yang terakhir, talent dan succession learning, yaitu memetakan potensi karyawan untuk menyiapkan pengganti posisi kunci. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan Human Capital Management di PT Cbank. Yang pertama, ada integrasi teknologi HR. Karena HR sekarang semakin berkembang secara digital, Cbank harus menyatuin berbagai aplikasi HR agar data karyawan rapi, proses perekrutan lebih cepat, dan evaluasi kinerja lebih akurat. Yang kedua, ada kompetensi SDM digital. Gak semua karyawan punya skill digital yang sama, jadi perlu adaptasi dan peningkatan kemampuan. Yang ketiga, ada investasi pelatihan menurun. Kadang perusahaan fokus kepada efisiensi biaya, jadi budget training bisa berkurang, padahal industri digital butuh SDM yang terus update skill. Ini bikin perkembangan kompetensi bisa melambat. Yang keempat, ada penyesuaian struktur SDM. PT Cbank berkembang dengan cepat, jadi struktur organisasinya juga harus sering disesuaikan kembali agar tetap relevan. Dan yang terakhir, transformasi budaya kerja. Perubahan ke arah bank digital butuh budaya kerja yang lebih cepat dan fleksibel. Tantangannya, nggak semua orang langsung cocok, jadi butuh adaptasi dan pembiasaan. Studi kasus dan solusi pada PT Cbank. Transformasi digital Cbank menyoroti masalah SDM berupa kompetensi digital yang belum memadai, turnover talenta digital yang tinggi, budaya kerja yang belum agile, serta pengembangan SDM yang belum sejalan dengan kebutuhan bisnis digital di masa depan. Solusinya yaitu yang pertama, Digital Talent Program, yaitu melakukan pelatihan dan sertifikasi digital melalui Cbank Digital Academy. Yang kedua, Talent Retention, yaitu sistem reward berbasis kinerja dan fleksibilitas kerja. Yang ketiga,
culture transformation, yaitu menanamkan nilai agility, collaboration, dan innovation. Yang keempat, human capital analytic, yaitu pengambilan keputusan SDM berbasis data. Yang kelima, leadership development, yaitu program pemimpin muda digital minded. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Transformasi PT Bank Cibank Indonesia menjadi bank digital memerlukan peningkatan kompetensi dan budaya kerja. Tantangannya adalah kemampuan digital karyawan yang rendah, turnover yang tinggi, dan budaya yang belum agile. Untuk mengatasinya, Cibank menghadirkan pelatihan digital, sistem reward berbasis kinerja, perubahan budaya kerja kolaboratif, serta pemanfaatan data dalam pengelolaan SDM. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi digital, menekan turnover, dan membangun budaya inovatif yang mendukung transformasi digital. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, PT Bank Cibank Indonesia berhasil tumbuh sebagai bank digital melalui inovasi dan ekosistem yang terintegrasi. HCM memiliki kekuatan pada kompetensi digital dan pengembangan SDM, namun masih menghadapi tantangan berupa turnover, talenta digital, potensi berkurangnya anggaran pelatihan, serta kebutuhan optimalisasi human capital analysis dan budaya kerja yang lebih agile. Sarannya yaitu membuat kurikulum pelatihan sesuai dengan peran dan kesenjangan kompetensi masing-masing. Terus mengadakan sesi pembelajaran dari proyek yang sudah gagal agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat, serta menyediakan jalur karir yang transparan untuk talenta digital. Terakhir, memberikan tantangan dan kesempatan untuk memimpin inisiatif digital utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang. Jika masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.